Sholawat bersama untuk menyambut beliau Puspita. Padanya kami haturkan jazakumullahu ahsanal jazaa jazaan katsira. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, tibalah saat yang komunitas ingat membukakan hati dan pikiran untuk menerima untayan nasihat berupa mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Antekero Bapak Kiai Haji Senada. Dari hati yang terdalam kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على النبي محمد طلع البدر Kalau pagi saya sepedaan tuh Pak Kapolsek, saya bawa duit. Kok di jalan ada pengamen, pemulung, orang yang membutuhkan, saya lewati tanpa memberi, saya itu rasanya berdosa. Persoalannya bukan kalau saya banyak duit, enggak Bu. Saya itu kalau di Jakarta biasa jalan sama bos-bos besar itu. Mereka rata-rata nggak bawa uang cash, tapi bawanya cuma kredit card, debit card, card. Nggak bawa uang cash. Sementara kalau saya kemana-mana bawa uang cash. Teman saya bilang begini, Gus, zaman sudah modern, kan kita bisa pakai kredit card, bisa pakai debit card. Kenapa Gus kita bawa uang cash banyak? Pak, masa di jalan kita ketemu pengemis, gesek lain nih. Betul. Masa di lampu merah ada orang ngamen, Pak, paring-paring Pak, ini Raini Rika gesek cangkemnya. Saya itu nggak setuju, Pak. Kenapa saya melakukan itu, Pak Tentara, Pak Polisi Banjar? Karena saya dulu pernah susah. Saya itu pernah punya uang 5.000 tok mau makan di angkringan nasi kucing. Waktu itu nasi kucing harganya cuma 150 rupiah. Saya baru mau makan, ada pengemis datang, ibu-ibu sama anaknya, gendong anak, ibunya bilang, Den, paring-paring, sudah seminggu saya nggak makan sama anak saya. Saya itu nangis, Bu.
Uang saya tinggal 5.000 utuh. Kan nggak mungkin sedekah minta susu. Masa sedekah minta kembalian? Jujuli dulu. Akhirnya uang 5.000 saya kasih. Maka sejak saat itu saya punya prinsip, kalau ada orang minta, saya kasih semampu saya. Makanya saya lebih suka nyumbang dibandingkan orang utang. Karena orang utang itu awalnya baik-baik saja, akhirnya masalah. Betul? Orang itu kalau mau utang, wajahnya lebih manis dibandingkan madu. Tapi kalau ditagih lebih menakutkan daripada wajahnya kabul subarkah. Kira apa 200.000. Saya itu kalau datang orang ke pondok Pak Lurah, Gus utang, saya nggak mau ngasih, mendingan saya sumbang semampunya. Gus saya mau utang 2 juta untuk bla 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 bla, yaudah ini ada uang 500 kamu pakai, nggak usah utang. Karena mohon maaf, ini prinsip ini tolong Anda dengarkan ya. Kalau ada orang utang, nggak kamu kasih utang, kamu hanya berpotensi kehilangan teman. Tapi kalau ada orang hutang, kamu kasih duit untuk hutang, maka kamu akan kehilangan 2. 1 kehilangan uang, nomor 2 juga kehilangan teman. Eling-elingan. Ditagih muring. Kadang-kadang kita minta uang sendiri kayak orang ngemis. Betul? Yang ditagih galaknya minta ampun. Yang suka ngutang tuh biasanya jilbabnya pink. Itu ngerusak Pak, beneran. Makanya saya dulu mikir Pak, kalau saya nggak ngasih utang, orangnya akan marah sama saya akan kehilangan teman. Tapi kalau saya ngasih hutangan, saya sudah kehilangan uang, kehilangan teman. Karena hutang itu menjadikan yang dulunya dekat menjadi jauh. Tadinya dulur menjadi musuh. Karena orang hutang itu wajahnya melas, disuruh bayar males. Betul Bu? Nah, kadang-kadang kita itu bukan kok nggak punya Pak, mindset ini loh. Saya itu dulu punya motor Pak, pertama kali baru tahun 2010 dan berarti saya itu punya motor baru 2010, sekarang 2024. Baru 14 tahun saya itu punya motor. Saya baru punya rumah itu tahun 2012. Cengenges tak ajar ya. Malah duluk-dulukan silit ke perimu. Tapi sejak saya miskin Pak, saya tuh nggak pernah mau utang. Mendingan ngempet. Satu ketika anak saya butuh susu, saya punya uang 50.000. Pilihannya 2, untuk beli susu anak saya atau saya sowan ke Habib Lutfi Pekalongan. Karena saya dipanggil sama Habib Lutfi. Saya nggak punya motor, saya nggak punya mobil. Akhirnya uang 50.000 saya gunakan naik bis ke Pekalongan. Begitu saya pulang jam 12 malam, anak saya nangis karena nggak punya susu. Kita bingung. Akhirnya malam itu saya berbagi susu dengan anak saya. Kan saya, Pak Kapolsek, Pak Lurah, Pak Tentara ini kan komunitas pecinta susu tanpa gelas. Iya. Bengi dimimiki lawan kon nguli. Iya. Wong wadon yo kurang ajar. Wong lanang kon golek duit tapi ra kena nyekel duit. Betul, Bu? Perempuan itu mohon maaf Pak, lebih suka dengan duit dibandingkan dengan suami, Pak. Kalau suami baru tidur disuruh pergi nyari duit. Suami pulang sudah dimintain duit. Besok disuruh berangkat lagi nyari duit. Lama-lama suami kalah penting sama duit. Makanya kalau kamu pengen punya suami, kok suaminya suruh nyari duit, nggak boleh pegang duit, menikahlah dengan tuyul.